Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini kajian perdana kita setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk pertemuan kali ini kita diminta untuk menyampaikan tentang fikih wudu. Nah, sementara ini kita mungkin selang-seling mungkin ya, atau ganti-ganti pembahasannya. Biasanya kita bahas tafsir, kali ini insya Allah kita bahas tentang fikih, tapi fikih wudu. Sebelum kita bahas tentang tata cara berwudu, kita bahas dulu tentang media airnya yang boleh digunakan untuk berwudu. Jangan sampai kita, oh ini cara wudu ini seperti ini, misalkan membasuh wajah, membasuh tangan, tapi air yang digunakan untuk berwudu tidak sah, maka nggak sah juga wudunya. Mau dia 5 kali, 10 kali. Ada orang wudu misalkan dia mengusap wajahnya, ada kayak gini, nggak diusap kanan kirinya, itu dikhawatirkan nggak sah wudunya, karena ada bagian wajah yang tidak terkena. Namun sebelum itu sekali lagi kita bacakan penjelasan ulama tentang media airnya dulu. Mungkin sudah pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulangi biar nyambung nanti pembahasannya. Media air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kali ini kitab yang kita gunakan seperti biasa, kalau kitab tafsirnya kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau bermazhab Syafi'i. Kali ini juga kitab fikih dalam fikih mazhab Syafi'i. Kitab yang digunakan adalah At-Tadhhib fi Adillati Matil Ghaya wa Takrib, atau dikenal dengan Matan Abi Syuja' fil Fiqh Syafi'i. Ini kitab dasar dalam fikih Syafi'i. Dikenal kitab ini dengan istilah Matan Abi Syuja'. Beliau menjelaskan, qala al-mu'allif rahimahullah, kitab Thaharah, kitab bersuci, tentang bersuci dulu. Di awal kitab ini beliau menjelaskan media air yang boleh digunakan untuk bersuci, yang sah digunakan untuk bersuci. Kata beliau, al-miyahul lati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci ini bisa wudu, bisa mandi wajib. Nanti ada sedikit perbedaan tentang syarat sahnya berwudu dengan mandi besar. Ada orang itu mandi besar langsung berendam, dia boleh mandi besar langsung berendam, tapi jangan langsung bercampur dengan air sabun, jangan langsung bercampur dengan air sampo, langsung dimasuki sama dia bathtub namanya, masuk sama dia air sabun, berendam dia, habis itu keluar, hati-hati, bisa nggak sah. Nanti insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita sampaikan. Kata Syekh Abi Syuja', Al-Imam Abu Syuja' mengatakan, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air, kata beliau. Yang pertama, ma'us sama, wa ma'ul bahr, wa ma'ul nahr, wa ma'ul bi'r, wa ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul barad. 7 air tersebut yaitu, yang pertama air dari langit, maksudnya air hujan. Ini air hujan yang pertama. Yang kedua, ma'ul bahr, air laut. Yang ketiga, ma'un nahar, air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'r, air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, mata air. Yang keenam, wa ma'ul salji, air salju. Apakah salju punya air? Kalau dia mencair mungkin bisa ada airnya.
wa ma'ul barad, dan yang terakhir yang ketujuh air embun. Inilah 7 air dalam mazhab Syafi'i yang boleh digunakan untuk bersuci. Air sumur boleh digunakan untuk bersuci walaupun air sumurnya sudah kuning. Nanti insya Allah kita sampaikan penjelasan ulama yang seperti apa yang boleh digunakan atau tidak boleh digunakan. Air embun juga boleh. Ada 7 macam. Adapun diringkas, kalaupun diringkas seperti ini. Yatatahharu bi kulli ma'in naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Kalau diringkas panjangan usah 7. Diringkas dalam kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Kalau susah menghafalnya 7 jenis air tersebut, ada rumusnya kata mereka. Boleh bersuci setiap menggunakan air asal air itu dikategorikan dari 2 jenis. Rumusnya, yang pertama muncul dari bumi, yang kedua turun dari langit. Itu intinya. Ringkasannya, setiap air yang muncul dari bumi atau air yang turun dari langit itu boleh digunakan untuk bersuci. Air yang turun dari langit misalkan adalah air hujan, misalkan embun, salju, itu kan dari langit itu. Ada air yang muncul dari bumi, ada air laut, air sungai, air sumur, mata air, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, rumusnya, setiap air yang turun dari langit atau air yang muncul dari bumi, maka inilah yang dibolehkan atau bisa digunakan untuk berwudu dan untuk mandi besar. Selebihnya dari itu nggak bisa. Saya nggak tahu air AC, kadang-kadang AC dibahas juga tuh. AC itu kan kadang-kadang keluar air tuh. Itu air apa itu? Kalau itu air embun, dari embun bisa digunakan. Tapi kalau bukan kategori air embun nggak bisa digunakan. Air mesin misalkan nggak bisa. Tapi saya nggak tahu prosesnya gimana tuh. Kok bisa mengeluarkan air AC itu ya? Nah, seperti itu. Ini air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Dan dalam mazhab Syafi'i ada 4 kriteria air. Tadi air yang boleh digunakan untuk bersuci, jenis-jenisnya terbagi lagi jadi 4. Ada tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq. Wa tahirun mutahhirun makruh wa huwal ma'ul musyammas. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat wa ma'un najisun. Nah, tadi 7 jenis air yang boleh digunakan. Cuma kriterianya ada 4 macam. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan 4 macam air itu. Yang pertama, ada air yang suci dan bisa mensucikan dan digunakan hukumnya tidak makruh. Nah, inilah namanya dengan air mutlak dalam mazhab Syafi'i. Air ini suci, bisa mensucikan, maksudnya bisa digunakan untuk berwudu atau mandi besar, dan hukumnya tidak makruh. Ini jenis pertama. Jenis kedua dalam mazhab Syafi'i, kita bacakan dulu. Ada air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci tapi makruh. Sah hukumnya, sah. Bisa digunakan untuk berwudu sama mandi besar. Tapi kalau digunakan makruh, lebih baik ditinggalkan. Inilah yang disebut dalam mazhab Syafi'i dikatakan sebagai air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena matahari. Kadang-kadang airnya hangat, tapi ada perinciannya. Tidak semua air hangat itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Makruh tapi bisa digunakan untuk bersuci. Ini jenis kedua. Kita sampaikan secara umum dulu. Jenis ketiga, ada air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itulah tadi air musta'mal, air yang telah digunakan, tapi ada syarat-syaratnya dalam mazhab Syafi'i. Nanti insyaallah, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, ada syarat-syaratnya. Nggak bisa kita katakan setiap air yang digunakan oleh orang untuk bersuci, orang lain nggak boleh lagi menggunakannya. Ada syarat-syaratnya. Dan air yang sudah berubah, bercampur dengan benda suci,
Umpamanya air di kamar mandi, kita punya bak kamar mandi misalkan, kemasukan sabun, kemasukan pasta gigi, kemasukan apa aja, yang itu bisa berubah. Ini tidak dibolehkan untuk digunakan dalam keadaan untuk bersuci, nggak boleh digunakan untuk bersuci, nggak sah. Dan yang terakhir dalam mazhab Syafi'i, air najis. Nah inilah dalam mazhab Syafi'i ada 4 kategori air yang dijelaskan dalam kitab-kitab bermazhab Syafi'i. Kita bacakan dulu penjelasan ulama yang pertama. Secara umum seperti ini Bapak sekalian. Jenis air pertama dalam mazhab Syafi'i, airnya suci dan bisa mensucikan. Hukumnya pun tidak makruh kalau kita menggunakannya. Ada air yang suci dan bisa mensucikan. Ada air yang cuma suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada itu. Saya ulangi Bapak sekalian ya. Ada air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ada air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau dalam istilah fikihnya ada nama tohir, ada nama tohur. Nah, jangan kesinggung kalau namanya tohir Pak ya. Ini tohir itu artinya airnya suci, sebatas suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohlah air kopi. Air kopi itu suci. Boleh kita minum, boleh kita pegang. Tapi kalau digunakan untuk bersuci nggak bisa. Air susu itu suci, tohir aja masuk kategori. Tapi kalau digunakan untuk bersuci, mandi wajib, nah nggak bisa. Mandi pakai air susu, mandi susu pakai air, mandi wajib pakai air susu. Nah, hati-hati, itu masuk kategori tohir saja, tapi belum kategori tohur. Tohur itu artinya suci dan bisa mensucikan. Jadi ada 2 istilah nanti insya Allah yang sering saya sebutkan. Yang pertama tohir. Tohir itu artinya suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi besar. Istilah kedua tohur. Tohur itu artinya dia suci dan bisa mensucikan. Ini tinggal kita bagaimana bisa membedakan. Nah ini biar nanti bisa dipraktekkan sama kita. Karena jenis-jenis air ini sekarang ini makin banyak macam-macamnya. Nah bagaimana bisa kita membedakan ini airnya tohur, ini airnya tohir. Tohur tadi bisa airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tohir tadi cuma sebatas suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jawabannya seperti ini. Tohur air mutlak yang tidak berubah dari karakternya, itu namanya tohur airnya, nggak berubah dianya. Dari asalnya kayak gitu, nggak berubah. Tapi ingat kategori airnya yang harus turun dari langit atau muncul dari bumi. Itu tohur, airnya nggak berubah. Tapi kalau tohir, mungkinlah katakanlah dia suci, namun airnya berubah. Nah kalau sudah berubah, ini tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Perubahan dalam apa? Salah satu dari ketiga hal ini. Ulama sepakat kalau salah satu dari 3 hal ini yang berubah dari air tersebut, maka tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Entah itu wudhu atau mandi besar, mandi wajib. Yang pertama rasanya, yang kedua baunya, yang ketiga warnanya. Salah satunya aja, nggak harus 3-tiganya. Rasanya sudah berubah atau warnanya yang berubah atau baunya yang berubah, ini nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Air sumur itu kalau kemasukan limbah, masukin oli sama dia, berubah. Yang tadinya bening atau kuning tiba-tiba menjadi hitam misalnya, nggak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Untuk wudhu nggak boleh, untuk apa mandi besar nggak boleh. Tapi kalau nggak berubah nggak masalah. Nah kemasukan oli, berhubung airnya sangat banyak, kemasukan oli 1 ember nggak mempengaruhi, nggak berubah. Rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, itu masih boleh digunakan. Intinya air ini berubah apa enggak?
Kalau berubah ini masuk kategori ketohir tadi, cuma sebatas suci tapi tidak bisa dikatakan untuk mensucikan, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Berubah dari 3 karakter, baunya, rasanya, atau warnanya. Nah seperti itu. Allah alim bisawab. Jadi ini cara kita bisa membedakan. Kalau ini sudah berubah, airnya sudah berubah, ini kan bening misalkan, bening. Kalau sudah berubah ini kita masukin apa? Masukin teh, berubah warnanya jadi kuning misalkan, jadi coklat misalkan. Berarti sudah ada perubahan warnanya, salah satunya ini nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Atau nggak berubah Ustaz, cuma dikasih gula aja. Kan nggak berubah kalau dimasukin gula, air putih dimasukin gula nggak berubah warnanya. Tapi rasanya ini sudah berubah jadi manis. Nah ini nggak boleh lagi digunakan, nggak boleh lagi air ini digunakan karena dia hanya sebatas suci tapi tidak bisa mensucikan. Atau warnanya dikasih pewarna misalkan, nggak dikasih gula, nggak dikasih apa, dikasih pewarna, kasih warna hijau misalkan jadi hijau. Nah ini nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Allah alim bisawab. Nanti soalnya kita praktekkan. Kayaknya sudah kita bahas tapi nggak apa-apa biar nyambung ini pembahasannya. Namun ingat bapak-bapak sekalian, bisa kita praktekkan kalau seandainya bak kamar mandi kita kemasukan sabun, kemasukan pasta gigi, yang perlu diperhatikan berubah apa enggak dia ini, warnanya atau rasanya atau baunya. Yang dimaksud benda yang merubah karakter air tadi, rasa atau bau atau warnanya, kalau benda itu dari luar. Tapi kalau benda itu memang berasal dari dalam, maka masih tetap dikatakan suci. Saya ulangi bapak-bapak sekalian ya, rumusnya tidak semua air itu berubah maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang dimaksud yang merubah itu benda yang berasal dari luar. Tapi kalau benda yang berasal dari dalam air maksudnya, kemudian berubah, entah itu rasanya atau baunya atau warnanya, itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Sungai Musi contohnya, Sungai Musi dulu cerita yai kita itu bening dulu, zaman dulu, bener nggak Pak? Nggak tahu siapa ya. Kisah-kisahnya bening Sungai Musi itu. Tahu-tahu jadi kuning. Nah, itu. Tergantung apa yang merubahnya itu. Kalau merubahnya benda dari dalam, umpamanya misalkan unsur tanahnya sehingga merubah. Air sumur gitu juga, air sumur. Kalau yang merubahnya tanahnya misalkan sehingga jadi kuning, dulu bening jadi kuning. Kalau dari dalam, unsur yang merubah itu dari dalam, kemudian berubah, maka masih dibolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah dimasukkan dari benda luar, nah nggak boleh. Eceng gondok masukin sama dia, nah jadi hijau. Itu nggak bisa itu digunakan untuk bersuci. Atau kita misalkan bapak-bapak sekalian mudik rumah ditinggalkan 2 pekan. Misalkan ditinggal 2 pekan, tahu-tahu jadi hijau airnya itu. Tergantung apa yang merubahnya jadi hijau. Kalau dia lumut dari dalam, berarti kan dari dalam tuh lumut. Dari dalam tuh kita tutup, tahu-tahu ada lumut ternyata berubah jadi hijau. Masih boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sengaja bawa lumut dari luar dimasukin, nah udah pelet misalkan, ada ikannya itu Pak Ustadz, kami kasih pelet, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, nggak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Allah alim bisawab. Nah inilah kaidahnya bapak-bapak sekalian. Jadi kita simpulkan, nanti kita praktekkan ya. Kita simpulkan, air yang boleh digunakan itu harus berasal dari langit atau berasal dari bumi. Yang berasal dari langit itu bisa air hujan, bisa air embun, ataupun air salju. Yang muncul dari bumi bisa itu air laut, bisa itu air sungai, bisa itu air sumur atau mata air. Kalau sudah berubah, dan air itu ada yang tohir, ada yang tohur. Tohir itu artinya suci, namun tidak mensucikan. Tohur itu artinya dia suci dan bisa mensucikan. Bagaimana kita membedakan ini air suci dan mensucikan?
dibandingkan dengan air yang hanya suci namun tidak bisa mensucikan. Dilihat ada perubahan tidak. Kalau ada perubahan, ini masuk kategori tohir tadi. Dia hanya sebatas suci namun tidak bisa dikatakan bisa mensucikan. Namun ingat, benda yang merubah itu harus dari luar. Tapi kalau benda dari dalam, ini walaupun dia berubah rasanya atau baunya atau warnanya, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Salah satu contohnya misalkan ada hadis dalam mazhab Syafi'i dijelaskan dalam kitab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan nomor hadis 69. Hadis ini dinilai oleh At-Tirmizi sebagai hadis hasan yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atoshna afana tawadda'u bima'il bahr faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Pernah kejadian ada sahabat, dia ini bepergian ke laut. Nah, saat itu dia menyampaikan pertanyaan kepada Rasul SAW. Nabi, kami bawa air nih, lagi ngelaut. Kami bawa air lagi berlayar, tapi airnya sedikit. Kalau air bersih ini kami gunakan untuk berwudu, kami bakal kehausan. Boleh nggak kami berwudu dengan menggunakan air laut? Air laut itu asin. Air laut itu asin. Mungkin makin lama makin asin. Ada perubahan di situ. Warnanya kadang-kadang berubah. Air laut itu. Kata Rasulullah SAW, air laut itu suci dan mensucikan. Kadang-kadang berubah itu air laut itu. Warnanya kadang-kadang berubah menjadi lebih biru, misalkan airnya kadang-kadang makin asin, misalkan seperti itu ya. Tapi kata Rasulullah SAW, suci itu airnya. Bukan hanya airnya, bangkainya juga suci. Ditambahkan sama Nabi, bangkainya suci maksudnya apa? Ikan kalau mati itu boleh digunakan ataupun dimakan, dikonsumsi. Segala jenis ikan yang ada di laut, di sungai, itu boleh dikonsumsi walaupun kita mendapatinya dalam kondisi sudah jadi bangkai. Nah, udah meninggal, udah mati ya ini ikannya ini. Barulah 2 menit mati, boleh digunakan. Gak perlu disembelih. Beda ayam. Kalau ayam harus disembelih. Tapi kalau ikan, semua jenis ikan itu halal kata Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita ketemu sama ikan itu dan ikan itu udah mati, masuklah kategori anjing laut. Gimana Pak Ustadz makan anjing laut? Pokoknya itu jenis ikan boleh dimakan, mau namanya anjing laut atau seterusnya. Allah al-misab. Jadi kesimpulannya kata Nabi, air laut itu boleh digunakan untuk bersuci. Padahal itu kan air makin asin, air laut itu. Makanya ulama menjelaskan kalau yang merubah rasa atau bau atau warnanya itu benda dari dalam, maka tetap dibolehkan digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Tapi kalau benda dari luar, punya bak kamar mandi, ada ikannya, masuknya pelet sama dia. Ini benda dari luar, peletnya ini, pelet ikan, berubah warnanya, rasanya, baunya. Karena yang merubah benda dari luar, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Allah al-miswar. Nah ini, coba kita sama-sama praktik bapak-bapak sekalian. Mungkin pernah kita sampaikan ya, tapi nggak apa-apa kita ulangi, biar nyambung nanti berkaitan dengan wudhu ini. Tadi sudah disampaikan rumus-rumusnya, sekarang kita tinggal praktekkan. Air dogan, air dogan. Air dogan itu boleh nggak Pak kita gunakan untuk bersuci? Tidak bisa mensucikan air dogan, padahal sehat itu air itu. Kenapa nggak bisa digunakan untuk bersuci? Kita pengen alasannya ya. Yang penting alasannya nih. Bukan berasal dari langit dan bumi, ya benar Pak. Ada satu kaedahnya lagi. Bukan berasal dari langit atau bumi, tapi kan ini berasal dari batang. Nah, berasal dari batang. Maksud berasal dari bumi itu muncullah mata air, muncullah sungai, muncullah sumur, nah, gitu. Muncullah air laut. Memang dia nggak berubah, tapi berhubung dia tidak muncul dari langit atau timbul dari bumi, maka nggak boleh digunakan walaupun nggak berubah. Air tebu gitu juga, air tebu nggak bisa digunakan untuk bersuci.
Karena dia berasal dari tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Bukan dari keluar dari tanah, bukan. Nah, yang dimaksud itu keluar dari tanah, dari bumi itu boleh digunakan untuk bersuci air tebu. Tambah lagi air keringat. Ada orang lagi, kalau air keringat gimana Pak Ustadz? Tambah lagi air keringat dari tubuh manusia. Ya bisa digunakan, alhamdulillah. Satu. Ya kita cukupkan, seolah nanti lanjut lagi lah tentang air nih ya. Air musammas, air yang kena matahari ya, air musta'mal dan seterusnya insyaallah. Allah al-misal, semoga ini bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.